Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi baru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gokil, makin heboh. Ustadz Abdul Somad akhirnya angkat bicara terkait program Presiden Prabowo tentang makan bergizi gratis buat anak-anak sekolah di Indonesia. Di video tersebut, Puas mengkritisi bahwa tugas negara bukanlah memberi makan anak-anak, tetapi membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pekerjaan kepada para orang tua dan masyarakat yang ingin bekerja dan berpenghasilan dengan gaji yang layak, agar para orang tua bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka, karena itu kewajiban para orang tua, bukan kewajiban negara, kata Puas. Sementara itu, media Inggris yang sangat terkejut dengan aksi Indonesia Gelap yang diekspresikan mahasiswa di depan istana presiden yang katanya presiden terkuat sehingga tidak ada yang berani mengkritik. Sampai-sampai Prabowo ditertawakan anak kecil karena ucapan kepala negara yang tidak mendidik. Nah lu Pak Presiden, anak kecil aja, bocil SD berani mengkritisi presiden, menertawakan presiden. Semua itu kenapa? Karena ucapan presiden yang mengatakan dasmu. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, ini dia, let's go. Yeah, now let's go. Revolusi. Jogja bergerak, mahasiswa bergerak dengan baju kaos warna hitam. Wah, ini captionnya bahaya ini guys. Bajingan Jokowi halal dikupas dari Ganjar Jiwa. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi! Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Sebetulnya aku tuh gak tahu kata dasmu. Oh, kata ayah, kata abah aku, dasmu itu palelu. Palelu ya betul. Itu artinya apa? Adalah pokoknya kata dasmu itu kata yang kasar ya guys. Omongannya jelek. Ya, betul, Harusnya betul. mencontohkan yang baik. Jangan bilang yang kasar. Hati-hati mulutnya ya. Prabowo Menurut Papa gimana? nggak boleh. Berarti dia sombong nggak sih? Tolong dong presiden contohin yang baik-baik ke rakyatnya. Apalagi aku anak-anak. Nah tuh Pak Prabowo, anak kecil aja tahu dia mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang tidak baik. Dengar tuh nasihat dari Bocil, itu ada benarnya juga. Bocil mengatakan bahwa berkatalah dengan yang baik agar anak-anak Indonesia tidak meniru perkataan Anda, gitulah intinya ya. Jadi kepada Pak Prabowo sekali lagi, untuk kedepannya tolong bahasanya, percakapannya itu dijaga agar tidak terkesan kasar di mata masyarakat gitu ya. Sampai anak kecil aja berani nih mengkritisi Prabowo, apalagi masyarakat Indonesia. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Itu kejam itu. Kejam banget itu kalau itu terjadi. Bahwa urusan anak itu sebetulnya urusan orang tuanya. Urusan negara bukan ngurusin makan anak, tapi ngurusin orang tuanya bisa kerja mendapatkan penghasilan yang layak. Itu urusan makan gizi anaknya serahkan aja. Mereka kalau punya penghasilan yang pantas juga tahu ini mana makanan yang bergizi apa enggak. Masalahnya mereka nggak sanggup, itu aja. Saya kira Pak Prabowo harus diingatkan juga berkali-kali soal itu, bahwa dia punya mimpi besar memberikan makan itu tidak harus literally ngasih makan untuk anak-anak itu, enggak. Kalau mau ngasih anak itu, beri orang tuanya pekerjaan yang layak, bangun industrinya, kurangi korupsinya. Betul. Well, this is hardly the Nah, political itu setuju, ya. honeymoon that President Oke, Prabowo kita should be lihat, on. ya. Nah itu baru pas itu ya, tidak secara masih memberikan makan kepada anak-anak,
justru memberikan pekerjaan yang layak dengan gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka, itu para orang tua tidak mungkin tidak memberikan yang terbaik kepada anaknya. Yalah, pastilah dengan penghasilan yang mapan, mereka pasti akan memberikan makanan yang terbaik buat anak-anaknya. Nggak harus negara yang menanggung anak-anak gitu. Oke, lanjut. So hoped for just 4 months into his term. This protest is one of many taking place across Indonesia this week. And if you look a bit further up past those flags, that's where the police barricade is. Beyond there, you have Presidential Palace. So the mood at the moment here is a little bit tense. This could kick off a bit later if these students don't move away. Now, the reason that they are here, budget cuts. President Prabowo has a very expensive free meals program for school students. It has good intentions. He's trying to reduce malnutrition, growth stunting rates. But these students are very worried that the money for that is going to come from the education budget. They say Indonesia is entering a dark... Ya gerok. Jumat yang berkah ini, mari kita suarakan supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa negeri ini tidak baik-baik saja. Mahasiswa, rakyat Indonesia, siapa yang melawan? Sekarang mari kita nikmati makan siang gratis yang benar-benar gizi yang baik, gratis pure untuk kalian. Enggak beracun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terus Siapa borong-borong ini bilang begini. Pemerintah sadar. Saya tidak memerlukan oposisi. Dalam filosofi ada prinsip. Ada banyak ada. Itu namanya kemajemukan. Ada banyak ada. Hanya kecil, adanya kecil, A kecil, A kecil. Dalam teologi berubah, hanya ada satu ada. Setiap sistem teologi, agama, yang monoteis, pakai prinsip itu. Bukan ada banyak ada, itu politeisme. Hanya ada satu ada, kita hormati itu. Tapi kekuasaan berubah, hanya boleh ada satu ada. Itu yang namanya otoritarian, hanya boleh ada. Berarti ada yang lain mesti disingkirkan. Konsekuensinya begitu. Logical fallacies-nya kita mau terangkan di situ. Karena kita beragam, maka diperlukan persatuan. Dasar ontologi keberagaman itu memaksa secara imperatif diperlukan persatuan. Raja gorong-gorong balik. Demi persatuan tidak boleh ada keragaman. NKRI harga mati, kami Pancasila. Satu putaran. Itu semuanya hanya boleh ada satu adat di dalam politik gitu. Fondasi berpikir ini yang mesti tebongkan. Bahkan selesai. Wah, ini para pejabat ditutup oleh para pendemo ini.
Oke, mantap, luar biasa. Guys, aku nggak kebayang ya, andaikan revolusi jilid 298 benar-benar terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo. Waduh, aku benar-benar nggak bisa ngebayangin betapa hebohnya, betapa hancurnya gitu ya. Sedangkan kalau kita berkaca kembali, flashback lagi ke tragedi 98 dulu, waktu lencernya Presiden Soeharto. Waduh, ngeri guys, ngeri banget, penjarahan di mana-mana gitu ya, intimidasi terhadap orang-orang Tionghoa di mana-mana, penjarahan gitu ya, anarkis di mana-mana. Wah, gila, ngeri. Andaikan ini terjadi lagi di kepemimpinan Presiden Prabowo 2025 ini, wah gila. Aku benar-benar nggak sanggup ngebayanginya ya. Mungkin saya yakin media televisi nggak ada yang berani meliput satupun kecuali media-media sosial gitu. Gila. Nah, seperti yang kita sudah lihat bersama-sama tadi, mulai dari Ustaz Abdul Somad, para aktivis, pakar-pakar politik, Rocky Gerung tadi, dan tadi juga ada anak kecil, itu semua mengkritisi program-program Presiden Prabowo, yang artinya program-program tersebut itu tidak cocok dan tidak tepat untuk diterapkan kepada masyarakat. Jadi dengan adanya demonstrasi ini, Presiden Prabowo harus mengevaluasi kembali program-program yang telah dia rencanakan gitu ya, agar bisa diterima oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya gitu. Oke guys, itu dia kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, terima kasih. Thanks for watching.